dan AI. Tapi kali ini gue pengen diskusi sama kalian karena ini adalah sebuah contoh nyata kasus bagaimana AI dan dunia, terutama generated AI, itu masih ada masalah yang masih belum jelas. Dan apakah hal kayak gini layak dilakuin? Kita akan ngomongin fake trailer atau sebuah fenomena di mana banyak orang itu menggunakan AI untuk menciptakan fake trailer. Ya, AI udah secanggih itu gitu. Banyak AI bisa nge-generate video, bukan hanya gambar, bukan cuma tulisan. Dan kali ini fake AI ini tuh udah di tahap yang dimana banyak orang memanfaatkan tren atau hype dari sebuah film lalu dibuat fake trailernya. Dan akhirnya YouTube katanya mulai demonetizing it, alias bikin mereka nggak bisa dapat duit dari pembuatan konten-konten tersebut. Jadi apa yang terjadi? Kenapa AI lagi? Dan kenapa nih sekarang YouTube mau bikin channel-channel yang pakai AI ini nggak bisa monetize? YouTube reportedly clamping down on AI-riddled fake movie trailer channels. Jadi YouTube pengen bikin banyak channel itu kurang bisa berkembang di YouTube kalau misalnya lu bikin trailer-trailer AI. Trailer-trailer AI atau fake trailer itu apa sih, No? Jadi contohnya dulu deh, contohnya tuh kayak gini. Has a new name. I tried to follow in his footsteps, but this city doesn't need a symbol anymore. Nah itu tuh gak ada. Itu adalah trailer Batman Dark Knight Return something gitu yang di AI-in, yang jelas-jelas ambil comot-comot dari trailer-trailer yang lain atau dari trailer Dark Knight dan Batman sebelumnya terus dicampurin sama AI terus gitulah. Dan itu mendapatkan banyak banget views. Tuh lihat aja viewsnya bejebluk banget. Konsepnya pokoknya mereka kayak bikin apa yang lagi rame. Misalnya Fantastic Four, tadi bikin trailer Fantastic Four dari mereka sebelum trailer Asia keluar, atau setelah trailer Asia keluar seakan-akan itu jadi kayak trailer baru. Tapi instead of dibilang itu fake, mereka bilang itu fan. Jadi kayak buatan dari fan, ya, jadi kayak fan-made gitu, fan-made trailer yang pakai AI. Yang dimana kita tahu hasilnya pasti sangat-sangat kurang, nggak jelas dan gampang. Maksudnya kayak mereka nggak butuh waktu lama untuk generate itu. Gue nggak mau bilang buat generate itu. Seperti yang kalian bisa lihat aja tuh beberapa hari ke belakang itu kayak satu hari satu trailer gitu bisa dibuat sama mereka fake trailer, bukan fake trailer, fan trailer. Dan nggak semuanya pun dikasih tulisan fan trailer gitu, kayak langsung tempel gitu aja. Ya kalau kalian orang-orang internet yang lama kayak gue, yang udah sering nontonin internet kayak gue, pasti langsung ngeh gitu kalau ini fake, ini bukan trailer yang benar, ini bohongan. Tapi lagi-lagi kan orang tua atau orang yang nggak biasa lihat internet atau orang yang nggak biasa lihat AI, dan semakin canggihnya AI pasti akan ngaruh gitu, bikin kayak wow ini beneran apa enggak ya gitu. Walaupun kalau lo sering nonton film pasti akan langsung bilang enggak, ini mah AI gitu. Tapi menurut report, my parents watch it and thought this was real. Jadi kayak wah, orang tuanya nonton dan kayak mikir ini beneran. Nah berarti kan bisa bahaya banget nih, fake trailer ini bener-bener bisa nipu orang atau kayak ngasih informasi yang kurang tepat. Walaupun ini cuma pop culture gitu, bukan informasi-informasi krusial untuk kemasyarakatan, kenegaraan. Bayangin kalau misalnya itu adalah informasi krusial yang berpengaruh kepada masyarakat. Nah, tapi dari sini juga ada permasalahan kan, kayak ini maunya apa, terus mau bikin apa gitu, kok tujuannya kayak begini, apakah memang beneran fan apa enggak? Kalau gua mau curiga sih enggak ya, jelas-jelas ini untuk gain monetization karena rajin banget dan selalu berusaha untuk ngikutin apa yang lagi rame, yang ngejar traffic, ya kayak konten kreator gitu. Tapi bukan kreator, ini mah generator, ngegenerate AI gitu loh. Walaupun ya masih ada asli-asli dikit, tapi kayak ya come on lah, kita tahu lah ini generate gitu loh. Nah pertanyaan kan terus gimana studio-studio film atau label-label atau perusahaan-perusahaan yang pegang hak cipta dari film-film tersebut itu apa nggak protes gitu, apa nggak kesel gitu kalau orang ini bukan cuma nyomot tapi ini generate, bahkan jadi ngasih fake gitu. Ini bisa kerugian loh buat studio. Maksudnya kayak misalnya Inside Out 3 gitu kan, terus udah keluar duluan dan beneran udah keluar loh, ada loh Inside Out 3 gitu. Riley's new life begins with us. No matter how things turn. Dan bayangin orang-orang udah percaya Inside Out 3 tuh yang bakal keluar kayak gitu. Atau ketika beneran Inside Out 3 trailernya keluar, orang-orang lebih banyak nonton yang Inside Out 3 yang sebelumnya, yang fake, bukan yang real gitu. Kan rugi. Dan ternyata emang bener udah banyak banget studio-studio film itu ngontak YouTube untuk ini, tolong dong diperjelas, ini orang-orang kayak gini kok dikasih bebas di YouTube gitu. Viewsnya nggak main-main gitu, bukan cuma 10.000, 20.000 gitu. Tapi ternyata ada beberapa studio yang meresponnya dengan berbeda. Bukannya pengen ini semua di take down atau jangan sampai bikin bingung audiens, tapi malah
minta jatah. Maksudnya minta jatah adalah March 28 report from Deadline reveal how a number of Hollywood studios have actually been pleading with YouTube to keep an ad revenue alive on this fake trailer channel. For what reason, no one quite knows for certain, but connecting the dots tell us there is a chance they are taking a slice of generated revenue from this fake content. Yah, nanggung banget. Jadi bukan di take down biar nggak bikin bingung orang atau nggak banyak konten-konten AI liar begini berkeliaran. Mereka malah kasarnya beberapa malah ambil share revenue. Buat kalian yang nggak tahu, YouTube itu menurut gua sistemnya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian let's say cover lagu gitu ya, itu kayak ada sistem di mana AdSense itu kebagi buat lu sebagian, buat yang punya lagu sebagian. Nah ini pun diterapin gitu di fake trailer ini. Buat si generator dapat, buat si studio dapat. Kenapa nggak di take down sih? Dan kalau ini beneran yang terjadi gitu, move para studio malah maruk gitu, pengen yang kayak ginian ada biar mereka bisa dapat, kena batunya sendiri loh kalau film-filmnya beneran mau rilis. Capek loh. Dan kalau memang ini diglorifikasi sama studio dan YouTube, wah udah siap-siap loh. Bakal ada ratusan atau bahkan ribuan channel AI kayak ginian yang bakal terus nge-generate konten ya. Nge-generate konten yang sehari mungkin bukan satu lagi tapi 10 dan lain-lain. Dan mungkin ada yang nonton, mungkin ada yang enggak, tapi pasti sih nonton kalau dikasih push terus sama YouTube. Apalagi lu dapat duit dari situ dan bisa dimonetisasi, dan ya udah kacau balau lu film-film baru lu ntar susah lu. Orang bingung mana trailer yang bener mana yang enggak. Ya gue nggak tahu lagi. Kalau gue sih udah ngerti kayak ini official channelnya bisa ini yang bener, yang lainnya salah dan lain-lain lah. Orang-orang tua di sana atau bocil-bocil di luar sana. Oh ya beda loh ya menurut gue sama bagaimana orang itu bikin fan edit beneran atau nggak lo fan edit. Jadi beneran diedit sama dia, ditambahin meme, ditambahin efek-efek apa, ditambahin motion, bahkan digabung orang gitu, di motionin segala macam. Itu dulu rame banget loh yang kayak gitu, dan menurut gue itu baru beneran fan trailer karena dia menggunakan kemampuan editingnya untuk ngebuat sesuatu yang baru, bukan generating. Triknya dia gampang kali. Lihat tuh cuma screenshot atau ambil video yang udah ada trailernya terus dibikin AI-nya atau diubah jadi tolong diubah jadi ini segala macam. Tahu lu tuh gue prom-promnya gitu kan. Gotham has always feared the wrong man. It feared the thief, the freak, the bat, but now it fears itself. Ubah ini dengan nuansa Batman Nolan dengan Inside Out tapi orang-orangnya dewasa dan lain-lain. Easy prom lah. Gue kadang tuh ketawa ngakak gitu sama orang yang jualan prom terus beneran dibeli dong. Udah gitu buku prom yang dibuat juga kayak di generate AI juga gitu kayak. Menurut lu yang paling yang mana itu? Yang jualan apa yang beli? Tapi sepertinya YouTube malah pengen benar-benar ngilangin sih. Dan gue nggak tahu apakah ini bakal beneran terjadi. YouTube bakal melarang konten AI untuk mendapatkan monetisasi atau malah dikasih monetisasi. Wah ini kayak tapi yang udah gue baca terakhir adalah beneran dimatiin monetisasinya sih sama YouTube. Menurut gue ini W move banget sih buat YouTube. Following an investigation by Deadline, YouTube has now reportedly disabled monetization for 2 of the most prominent fake movie trailer channels on the platform. Yay? Nih, tapi yang pasti ini hati-hati juga sih buat teman-teman, kayak mungkin pas gue lagi bahas ini dan gue mesti munculin klipnya untuk konteksnya jelas dan lain-lain, malah dikira ini semua AI. Enggak YouTube ya, tidak AI. Lihat tuh, apakah AI bisa melakukan ini? Tahu, mungkin bisa. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Ya, kok video udah habis, gue masih mau nonton video-video lu. Ya, lu coba ke channel gue. Di situ banyak banget video. Kenapa? Karena gue tuh upload sehari satu. Mungkin lu kelewat, mungkin lu belum sempet nonton. Coba cari thumbnail yang belum lu klik dan silahkan tonton, dan gue akan kembali menemani hari lu. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and gue bukan AI.